Dalam goa menangkap ikan, ikan mati kena senapan. Usaha dan doa diutamakan, raih sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah aku masih bisa ya untuk share aktivitas lagi. Pokoknya seneng banget setiap hari itu tuh bisa sapa teman-teman semuanya. Banyak banget yang nanya sama aku, Bun, gimana sih caranya biar konsisten? Sebenarnya untuk konsisten itu nggak mudah ya teman-teman, tapi jauh lebih sulit untuk mempertahankan kekonsistenan itu gitu ya. Jadi aku nggak bilang sih teman-teman ya di sini tuh aku tuh udah jago buat konsisten, udah konsisten banget tuh enggak gitu. Karena sampai saat sekarang ini tuh aku masih bener-bener berusaha dan terus belajar dan juga terus berusaha lebih keras gitu ya, gimana caranya biar selalu bisa konsisten, karena memang beneran deh teman-teman, semakin anak-anak itu besar gitu ya, makin mereka aktif dan terkadang itu tuh bener-bener lumayan menguji kesabaran, terus juga kadang itu bener-bener bikin badan itu capek gitu ya. Jadi kayak bener-bener butuh usaha yang keras banget buat aku itu bisa selalu konsisten sebenarnya. Cuman karena memang aku tuh udah ngejalanin nge-YouTube ini tuh kayak bener-bener enjoy dan juga apa ya, kayak aku tuh seneng ngelakuinnya gitu ya teman-teman. Jadi sesibuk apapun, secapek apapun aku saat ini gitu ya, ya aku usahain aja lah teman-teman untuk sekarang ini tuh selalu belajar dan berusaha untuk konsisten. Apalagi kan saat ini kan YouTube aku tuh udah menghasilkan ya, jadi kayak bener-bener harus selalu semangat gitu ya biar bisa gajian dan juga bisa membantu perekonomian keluarga, dan juga siapa tahu nanti tuh gaji YouTube aku juga itu bisa bener-bener ngebantu mewujudkan setiap harapan dan impian kami. Nah tadi di awal video aku tuh beres-beres kamar dahulu ya, karena itu tuh aku sambil nungguin cucian si karpet ini beres ya. Jadi aku tuh kalau nyuci itu memang dari pagi-pagi banget ya teman-teman. Nah hari ini cucianku itu masya Allah bener-bener banyak banget teman-teman. Jadi aku tuh nyuci sarung kasur santai, terus juga nyuci hordeng ya. Pokoknya pagi ini tuh cucianku tuh lumayan numpuk. Ini nggak tahu deh teman-teman udah sampai ke berapa ronde ya aku nyucinya, karena itu dari pagi-pagi banget. Pokoknya dari bangun tidur itu tuh aku langsung masukin pakaian ke mesin cuci gitulah teman-teman. Aku kalau misalnya untuk jemur-jemur pakaian emang nggak yang terlalu pagi-pagi banget ya. Aku kadang udah agak siangan juga. Bahkan kadang aku jemur pakaian udah jam 9, bahkan udah jam 10 gitu ya. Pokoknya kalau untuk urusan jemur-jemurnya atau ngebilasinya itu memang agak santai, karena memang dari pagi itu cucian itu banyak disambinya gitu teman-teman. Jadi terkadang itu mesinnya udah berhenti ya nanti dicuci lagi gitu ya. Karena kalau untuk nyuci di mesin cuci itu menurut aku kalau cuma untuk sekali putar doang itu tuh kayak bener-bener nggak bersih gitu ya. Jadi kadang itu tergantung kekotoran pakaiannya. Kalau misalnya pakaiannya kotor ya bisa sampai 2 kali putar atau 3 kali kayak gitu ya kalau aku teman-teman. Karena kalau misalnya cuma sekali tuh beneran deh nggak puas banget gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman cucianku, masya Allah ini tuh hordeng yang mau aku cuci. Ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Pokoknya untuk cucian aku hari ini tuh ya beneran deh ya, pokoknya banyak banget. Tapi ya harus tetap semangat ya teman-teman. Kalau misalnya kayak cucian banyak gitu ya, terus cuaca mendung, itu sebenarnya bikin terkadang itu mood kita itu rada rusak ya teman-teman. Karena jadi kayak nggak semangat gitu kan buat nyuci. Cuman ya mau gimana gitu, kalau misalnya ini tuh ditumpuk, ini tuh dibiarin gitu ya, kapan beresnya gitu kan. Kalau misalnya aku mau tunda besok aja nunggu panas dulu, aku tuh orangnya nggak sabaran teman-teman, dan bener-bener nggak nyaman ngelihat tumpukan cucian kotor gitu ya. Kalau untuk hordeng ini sih teman-teman memang nggak terlalu yang kotor-kotor banget, karena kan ini juga belum terlalu lama aku pakai ya, cuma beberapa minggu doang. Tapi ya tadi itu ya aku rendam dulu terus baru aku cuci ke mesin cuci, kayak cuman sekali putar sih, karena memang dia juga nggak terlalu kotor gitu ya. Cuman aku rendam gitu ya biar siapa tahu ada noda-noda yang agak mengeras gitu kan, karena kan itu hordeng nggak bisa ada cicak segala macam gitu ya teman-teman. Jadi kayak harus bener-bener di rendam dulu baru di apa ya kayak dicuci kayak gitu.
Nah ini pengering untuk ronde pertama ini tuh udah beres ya. Ini tuh pakaian-pakaian itu nggak yang terlalu full ya teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong aku mau ngucapin makasih dulu nih untuk kalian yang selalu ngingetin aku. Katanya itu Bun, kalau misalnya ngeringin pakaian jangan terlalu full, takutnya nanti mesin cucinya cepat rusak karena jadi terlalu berat gitu ya. Nah sebenarnya bagus juga sih teman-teman saran dari kalian ya. Pokoknya Masya Allah, terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu memberikan saran-saran terbaik kalian buat aku. Dan aku tuh bener-bener seneng banget kalau udah nerima kritikan, saran-saran dari kalian gitu ya. Apalagi kadang itu yang ngasih kritik dan saran itu bahasanya itu bener-bener apa ya, memikirkan perasaan aku banget gitu ya. Dan itu kayak bener-bener Masya Allah, aku tuh seneng banget gitu. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you. Ini tuh hordeng yang aku beli ini ya teman-teman, kan aku belinya di TikTok Shop ya. Jadi ini tuh menurut aku bagus ya hordengnya. Dia itu memang tipis tapi nggak tipis banget gitu teman-teman. Terus dia tuh juga agak apa ya, glossy gitu loh permukaannya. Jadi dia itu enak gitu loh teman-teman. Untuk hordeng ini dicucinya juga enak gitu ya. Terus kalau keringnya tuh juga lumayan cepet gitu. Nah ini udah beres aku keringin karpet atau maksudnya sarung kasur santai ya. Di sini aku lanjut aja mau keringin untuk hordeng ini. Nah ini ya teman-teman, itu adalah hordeng yang kemarin tuh dikasih ya sama salah satu teman aku. Itu dikasihnya itu 4 teman-teman, dan aku tuh sebenarnya pengen banget nambah hordeng yang mirip kayak gitu ya, yang motif yang kayak model emboss gitu, yang buat di pintu gitu ya. Cuman itu tuh lumayan teman-teman, satunya itu harganya kayak 80 ribuan gitu loh. Jadi budgetnya itu kan lumayan gitu ya. Tapi ya pengennya nanti tuh aku beli gitu biar senada juga sama hordeng itu ya teman-teman yang tadi. Jadi biar kayak lebih cakep gitu ya. Mungkin kalau pakai hordeng itu mungkin jauh lebih cakep sih ya untuk ruang serbaguna aku. Ya semoga lah ya teman-teman nanti kedepannya itu bisa tercapai. Karena aku yakin teman-teman kalau misalnya kita punya keinginan dan kita itu berusaha untuk mewujudkannya, insya Allah sih bisa ya. Yang penting ya nggak usah terlalu maksa, perhatikan juga keadaan dan utamakan kebutuhan. Alhamdulillah ini udah beres ya teman-teman. Untuk aku itu urusan cuci mencuci. Di sini aku mau langsung aja buat jemurin pakaian-pakaian aku ini keluar ya teman-teman. Ini tuh cuacanya memang kelihatan cerah, tapi sebenarnya itu di tengah hari nanti tuh tiba-tiba hujan dengan deras turun ya teman-teman. Dan aku akhirnya pindahin semua cucian aku ini tuh ke teras gitu ya, aku hanger gitu. Cuman memang di pagi-paginya itu cerah teman-teman. Jadi ya gitulah ya, sekarang cuaca itu sering ngeprank dan sering banget nipu gitu ya teman-teman. Cuman aku tuh seneng sih kalau misalnya untuk masalah hordeng itu jemurnya langsung kayak gini teman-teman. Dia tuh kayak lebih cepat kering gitu. Walau seandainya itu di tengah hari itu hujan turun, itu tuh dia udah lumayan agak kering gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya hujan itu nanti turun gitu, tapi dia itu udah lumayan kena angin-angin gitu juga udah kering, karena kan dia bukan tipe hordeng yang tebel gitu ya. Jadi sedikit-sedikit aja kena angin itu udah apa ya, udah bisa lah gitu ya buat ngeringin. Oh iya teman-teman, aku tuh mau ingetin dulu ya sama kalian semuanya, kalau aku tuh upload video tuh dalam sehari itu 2 kali, setiap jam 8 dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau konten aku tuh isinya itu aja, dan aku tuh yakin sih kalau kalian itu nonton video aku itu bukan karena pengen kepo dengan kegiatan aku yang itu aja gitu ya, atau pengen hanya sekedar tahu kegiatan aku yang itu aja. Tapi aku yakin kalian tuh mampir ke video aku karena kalian tuh pengen cari semangat juga ya kan teman-teman. Makanya ya teman-teman, aku tuh kadang suka bilang di video aku, jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang ngebosenin, tapi cobalah pandang semangatnya. Karena beneran terkadang itu ya teman-teman, aku tuh sendiri kayak ngerasa jenuh gitu dan pengen butuh semangat. Nah aku nonton video orang lain itu agar dapat semangat kayak gitu ya. Jadi kadang itu kayak dari suara gitu. Nah itu berpengaruh banget sih ke semangat kita gitu. Jujur ya teman-teman, kalau aku sendiri tuh kalau misalnya pas lagi bener-bener butuh semangat, aku nggak suka nonton konten yang estetik, yang apa ya, yang dia itu nggak ngomong gitu ya, atau misalnya cuman ngeliatin gambar doang dan teks. Nah itu bener-beneran kadang itu aku nggak mau nonton gitu ya, karena semangatnya itu nggak ada. Cuman kalau pas lagi nyantai aku seneng nontoninnya, karena video-video yang estetik itu menurut aku bener-bener bagus pengambilan gambarnya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk semangatnya bagi aku sendiri itu kurang. Cuman kan itu balik ke selera masing-masing ya teman-teman.
Karena kalau aku sendiri itu memang lebih seneng sama konten-konten yang itu tuh ada suaranya langsung gitu loh teman-teman. Kayak berasa ada aja gitu semangatnya tuh, kayak berasa nyampe gitu loh semangatnya. Apalagi kalau misalnya orang yang dubbing itu suaranya kenceng gitu ya, bukan deras kok, deras. Suaranya tuh kenceng gitu ya, terus juga ngomongnya tuh lantang. Nah itu Masya Allah aku seneng banget tuh nontonnya. Bahkan terkadang itu aku ketagihan banget nonton gitu ya, bahkan video-video yang lama, bahkan kadang tuh sering aku scroll-scroll gitu lagi karena aku seneng kayak gitu ya. Cuman kalau videonya itu ngomongnya itu melo gitu ya, kadang aku malah jadi ngantuk teman-teman, apalagi kalau udah baring itu bahkan bisa ketiduran gitu ya. Kalau suaranya itu tuh kayak kayak bawaannya itu lembut banget gitu ya, karena kan memang ada ya teman-teman tipe suara orang itu yang lembut, terus juga ada yang sengaja ngelembut-lembutin. Nah itu kadang aku yang suka kurang seneng nontonnya kayak gitu. Ada juga sih beberapa, mungkin karena memang kalau misalnya konten-konten yang kreator yang pemula itu ya pengen menghasilkan suara itu yang bagus gitu ya, tapi nggak usah yang dibikin-bikin gitu loh teman-teman. Dulu awal-awal aku ngonten ya teman-teman, suaraku itu aku ngerasa kayak bener-bener itu bukan aku gitu. Aku kayak berusaha untuk ngelembut-lembutin suaraku. Masya Allah aku tuh geli ngedengernya kalau sekarang gitu ya, karena memang aku ngerasa itu bukan diri aku. Itu tuh kayak aku tuh ngomongnya sok-sok lembut gitu loh teman-teman, padahal hasilnya mah nggak kayak gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah udah agak pede teman-teman, udah agak udah agak enak lah kalau dubbing itu pakai suara yang bener-bener aku ngomong sehari-hari gitu ya. Jadi kayak bener-bener kayak lebih enak dan lebih enjoy aja ketika aku dubbing. Nah teman-teman, lanjut ya. Setelah tadi aku itu jemur-jemur pakaian, di sini aku lanjut lipatin pakaian. Sebelum pakaian aku ini tuh numpuk banyak ya. Ini tuh sebenarnya udah agak banyak, cuman belum terlalu yang banyak-banyak banget. Dan di sini kalau misalnya aku ngelipat pakaian itu kalian bisa lihat sendiri, anak-anak itu pasti selalu ikut. Kemarin tuh ada yang komen, "Bun, dilarang dong anaknya ya naik-naik ke atas pakaiannya." Kalau dilarang dia itu malah ngerecokin teman-teman. Jadi ya udahlah biarkan saja gitu ya. Yang penting kakinya itu nggak kotor kok teman-teman, karena kan anak-anak itu nggak main ke tanah ya, mereka mainnya di rumah aja, jadi kakinya itu nggak yang kotor-kotor banget. Dan kalau untuk pipis, alhamdulillah sih anak-anak itu kalau mau pipis nggak mau ya teman-teman di pakaian kayak gitu. Kalau mau pipis itu kadang itu dia itu berdiri dulu gitu. Nah ntar dia udah berdiri ya dia itu ngasih tahu kalau dia pipis gitu ya. Alhamdulillah sih nggak yang pernah dikencingin ya teman-teman untuk pakaian aku gitu ya. Cuman ya nggak tahu sih nanti kalau misalnya siapa tahu anak-anak nggak tahan, ya udah nggak apa-apa, ntar dicuci ulang aja lagi ya, daripada aku tuh harus berdebat dengan anak-anak untuk marahin mereka gitu ya, karena gangguin aku ngelipat pakaian ini. Karena kalau misalnya aku nggak ngelipat pakaian di luar kayak gini, aku misalnya ngurung di kamar belakang gitu ya, nanti mereka tuh ngerengek-ngerengek gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah ya, biarkan saja. Don't know where you are. Siapa nih diantara kalian yang punya lipatan pakaian yang banyak juga? Ayo teman-teman kalian pada lipatin, karena lipatan pakaian yang numpuk itu benar-benar bisa dan berhasil banget bikin mood itu rusak ya. Jadi jangan sampai kita biarkan pakaian kita itu numpuk banyak. Jadi selagi ada kesempatan ya udah kita usahain buat ngelipat ya teman-teman. Alhamdulillah udah beres lipatan pakaian aku. Di sini aku tuh mau lanjut aja buat langsung disusun, karena takutnya kalau nanti aku tunda-tunda lagi untuk ngelipat pakaian ini pasti bakalan jauh lebih mager gitu ya. Jadi ya sekarang aku mau beresin dulu. Dan di sini tuh mulai lagi anak-anak itu ngeganggu ya teman-teman. Ya beginilah ya, pokoknya dinikmatin aja mah. Kalau misalnya kalian bilang sabar banget Bun jadi emak-emak, no, aku juga sering jadi singa ya teman-teman. Kadang tuh suka marah ngomel-ngomel sendiri. Bahkan kalau aku tuh udah ngerasa bener-bener aku capek, anak-anak rewel, nah itu salah satu jalan pintas aku itu nangis teman-teman. Aku ngerasa lega aja kalau misalnya aku itu udah nangis gitu ya, karena kadang itu ada ngerasa kayak badan capek, anak rewel gitu ya, kerjaan banyak gitu. Nah ya udah aku nangis dulu tuh teman-teman, tapi nangisnya itu nggak yang meraung-raung ya, kayak bener-bener ya nangis gitu, air mata keluar. Dan kalau udah nangis gitu ya biasanya udah lega gitu. Ada yang samaan nggak sih? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komentar. Nah ini buat cemilan di siang hari ini ya, aku itu mau bikin pisang goreng, mumpung masih ada stok pisang, jadi aku mau goreng-goreng aja ya teman-teman. Alhamdulillah pokoknya disyukurin aja gitu ya, masih ada cemilan ya teman-teman buat di siang hari ini. Aku tuh sebenarnya seneng banget yang namanya itu ngemil, cuman kadang masaknya itu loh yang mager gitu ya. Tapi kalau sebenarnya udah dimasak itu mah pasti habis dimakan ya, apalagi tipe-tipe orang yang kayak aku bawaan itu pengen makan mulu ya teman-teman.
Nah, kalau aku itu pisang goreng itu sukanya tuh yang agak kuning kayak gini nih teman-teman. Itu nggak gosong ya. Ini tuh memang warnanya tuh lebih coklat aja di kamera, tapi sebenarnya nggak sih yang secoklat itu banget. Itu tuh menurut aku malah enak teman-teman, daripada nggak yang masih agak putih-putih gitu untuk si apa ya, untuk si tepungnya di luarnya gitu ya. Aku kurang suka. Malah aku tuh lebih seneng dengan keadaan pisang goreng yang agak kuning-kuning atau coklat-coklat begini ya. Ada yang samaan nggak nih sama teman-teman semuanya? Kalian tuh lebih suka pisang goreng yang kayak aku ini atau yang agak masih putih gitu untuk tepungnya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, pisang goreng ronde kedua ini udah mateng, udah sih cuman ronde kedua aja, karena kalau terlalu banyak takutnya nanti itu enggak kemakan gitu ya teman-teman. Terima kasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu. Terima kasih ya udah nonton video aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.